Semoga juga apa yang diinginkan oleh jamaah Masjid Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan dan diberi kelancaran. Hanya itu saja pesan dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mendukung apa yang menjadi beliau nanti kebijakan dalam memajukan DKM Al-Mu'minun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamul muttaqin, sayyidil gharil muhajjalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para jajaran Dewan Penasehat, Habib Ubaidillah, Pak Edi Suharjono, mungkin Pak Syahrul hari ini berhalangan hadir. Para mujahid, pengurus DKM Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan, istiqomah, kesehatan, tetap semangat untuk mewakafkan diri kita, waktu kita, harta kita untuk Masjid Al-Mu'minun, ya. Dan terutama untuk jalan jihad fisabilillah. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ayah bunda yang saya hormati, beberapa direction saya, beberapa arahan-arahan saya terkait dengan kepengurusan kita. Saya mencoba merumuskan apa yang menjadi visi, misi, dan nilai kita. Ini visi kita, ya, terwujudnya masjid yang makmur. Kita nggak pengen kalau kemarin misalnya sholat hanya sekedar 2 saf, ini bukan di Al-Mu'minun, ini sebagai contoh, ya. Tapi bagaimana kemudian di kepengurusan yang baru misalnya kita bisa lebih memakmurkan masjid dengan agenda-agenda rutin maupun agenda-agenda non rutin, ya. Tetapi makmur bukan sebagai makmur saja, bukan hanya sekedar ramai saja, tapi juga bagaimana kemudian kita menjadi sentral ibadah, pusat ibadah. Lalu juga kemudian menguat ukhuwah. Kenapa? Karena jamaah kita itu banyak ragamnya, banyak backgroundnya, ya. Kalau ngomongin kemudian ormas, ya, ada yang dari Nahdlatul Ulama, ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari Persis dan lain sebagainya. Nah, masjid ini adalah simbol ukhuwah. Kita pengen seperti itu. Yang Persis ayo masuk, yang Muhammadiyah ayo masuk, yang Nahdlatul Ulama ayo masuk. Kalau ada perbedaan, jangan peruncing perbedaannya, kita cari persamaannya. Kalau ukhuwah sudah terbentuk, maka kita juga ingin jamaah kita itu berdaya. Itulah sebabnya kenapa di kepengurusan sekarang itu saya minta tolong Pak Wiknyo untuk membantu dari sisi dana usaha. Posisi ini adalah posisi ke depan, bukan posisi hanya untuk kepengurusan saat ini. Bagaimana kemudian kita bisa memberdayakan potensi-potensi jamaah yang ada di seputaran Masjid Al-Mu'minun, ya. Kemarin sempat ngobrol saya sama Pak Wiknyo, bisa nggak sih Al-Mu'minun ini dalam tanda kutip memberdayakan jamaah, mendorong perekonomian jamaah, tetapi juga bisa ngisi kas, bisa. Siapa yang punya potensi misalnya, potensi teknik, ada orang yang jago komputer misalnya, bisa nggak kira-kira kita mengkoordinir orang-orang yang jaga komputer ini untuk bisa menjadi servis komputer, tapi ngomongnya ke Al-Mu'minun misalnya seperti itu, ya. Uang servisnya ya kita bagi nanti, ya, antara si warga jamaah itu atau dengan Al-Mu'minunnya gitu, ya. Misalnya siapa lagi yang punya keahlian macam-macam lah, ya. Nah, ini yang kemudian kita coba gali potensinya, dan yang saya inginkan adalah jangan sampai warga kita, masyarakat kita ada yang nggak pernah dapat beras. Kalau sampai ada kejadian, maka itu dari dosa kita semua sebagai pengurus DKM. Saya ingin bahwa masjid ini tidak ada yang ngomong ini masjid saya, tidak ada yang ngomong ini masjidnya mereka, tidak ada yang ngomong ini masjid siapa, dia, enggak. Tapi ini adalah masjid kita, gitu loh. Masjid kita, Al-Mu'minun adalah masjid kita. Kalau kemudian ingin menjadi sentral masjid di Legok Permai, kayaknya saya nggak akan mengarah ke sana. Kenapa? Karena kita di FKMM sudah sepakat Al-Mujahidin yang ada di Blok G itu akan menjadi masjid raya di Legok.
sentral masjid, kegiatan akan ada di sana. Nah oleh karena itu kita butuh keunikan. Saya butuh pengurus-pengurus, tadi saya ngomong sama Pak Ibnu, ayo pengurus sekarang berani berpikir liar. Liar itu bukan serampangan ya, tapi dalam tanda kutip. Berpikir sesuatu yang out of the box, berpikir sesuatu yang nggak biasa gitu ya. Tetapi tentunya tetap dalam koridor syar'i ya. Nah ini nilai kita Bapak Ibu sekalian. Ya, pertama masjid kita, saya coba elaborasi. M-nya itu menyenangkan. Dari awal saya udah bilang, jadi pengurus masjid itu harus nyenengke. Harus nyenengin, jangan jadi beban. Gitu. Punya waktu, bismillah kita kerjain. Nggak punya waktu, jangan ngedumel. Dikritik orang, bismillah kita wujudkan dengan karya nyata. Nggak bisa, ya sudah, jangan mendebat, udah bismillah. Nyenengin. Gitu. Kita lakukan, kita jalani amanah ini dengan menyenangkan, dengan senyum. Bukan sesuatu yang kita awali dengan ngegerutu. Bukan sesuatu yang kita awali dengan sungut-sungut. Ya Pak, Bu, sepakat ya? Sepakat ya? Kita harus jadi pengurus DKM, kitanya harus menyenangkan. Kita harus seneng gitu loh. Ya, jangan ngerasa oh nih karena ditunjuk, oh nggak enak sama Ustadz Hadi. Enggak gitu. Ya. Ini adalah menyenangkan. Ujung-ujungnya apa? Kita berharap dengan aktifnya kita di sini kelak menjadi wasilah ngapain? Husnul khotimah. Ya, amin. Ya. Malu gue ngomong amin sekarang. Apa kabul juga sekalian? Ya. Udah menyenangkan, terus A-nya amanah. Jelas ini amanah umat, amanah banyak orang. Yuk bismillah kita jalanin dengan kredibel ya. Terus kemudian sinergi dan sigap. Kita melakukan apapun yang kita lakukan, saling koordinasi, saling ngomong satu sama lain. Oh butuh publikasi, orang dakwah ngomong sama teman-teman publikasi. Terus sigap bereaksi apapun yang menjadi keinginan jamaah. Nah syukran nih kemarin ya, Pak Endi sudah menerapkan ini langsung sigap ya. Bacor langsung dengan tim pemberdayaan sarana prasarana langsung melakukan perbaikan. Terus kemudian kemarin heboh sedikit di grup jamaah itu mengenai anak-anak ya, bisa langsung sigap. Hari ini alhamdulillah dari kemarin juga kita sudah melakukan perbaikan sehingga anak-anak tidak terlalu ribut gitu ya. Nah ini ciri kita, ciri pengurus kita ya, sinergi sigap. Nggak perlu bilang itu bagiannya Pak Sarip, ini bagiannya Pak Sopandi, ini bagiannya Pak Yono, ini bagiannya Pak Ustadz Nurmudin, nggak ada. Udah bismillah sinergi sigap. Apapun yang menjadi komplain dalam tanda kutip jamaah langsung kita sikapi. Ya udah nggak usah banyak ngomong dah. Ah bapak itu mah banyak ngomong, bapak itu banyak ide. Nggak usah, udah bismillah aja. Ya. Oke sepakat Pak, Bu. Ini menjadi nilai kita. Ya, ini menjadi cara kita mengendalikan mobil kita. Ya. Terus kemudian jalin ukhuwah. Ingat, kita bermacam-macam alirannya. Bermacam-macam latar belakang pendidikan, bermacam-macam latar belakang keluarga, bermacam-macam keyakinan dalam beragamanya. Bukan agama, fikrohnya. Ya, udah. Yang penting ukhuwah spirit kita. Ya. Untungnya kagak ada yang masalahin kunut gak kunut dari sini. Ya. Nah terus apa lagi inovatif? Itu yang tadi saya bilang. Ayo berpikir liar, berpikir berani, jangan terjebak pada pakem, gitu ya. Kalau bisa terobos, gitu ya. Tapi tentu tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah gitu ya. Dakwah jelas ini potensi kita. Ini adalah tujuan kita. Kita itu adalah ambasador dakwah. Tujuan kita aktif di masjid kan buat dakwah. Minimal buat keluarga kita. Ya, paling enggak gitu. Minimal ibu-ibu misalnya, "Pah, ayo udah azan ke masjid." Atau yang suaminya, "Mah, itu MTK lagi bikin pengajian, ayo tolong dibantu." Minimal seperti itu. Ya, dakwah adalah menjadi nilainya kita. Kenyamanan dan kebermanfaatan. Orang kita buat nyaman, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian orang merasa kehadiran kita sebagai pengurus, oke, bermanfaat nih buat mereka. Ya, kita memberikan kebermanfaatan untuk jamaah. Istiqomah, jelas kita harus istiqomah dari waktu ke waktu. Mungkin satu saat kita merasa capek, satu saat kita merasa lelah, satu saat kita merasa ini lagi masalahnya gitu ya. Tapi insya Allah spirit kita adalah spirit untuk tetap istiqomah ya. Terus kemudian transparan, nggak ada yang kita tutup-tutupin, apalagi soal keuangan.
Kalau misalnya ada laporan-laporan keuangan yang agak melenceng-melenceng sedikit, miss sedikit, ayo kita langsung remukin. Ada apa missnya di mana? Pokoknya saya ingin bahwa ini adalah menjadi cara kita mengendalikan kendaraan kita transparan, nggak ada yang ditutup-tutupin, terbuka, gitu ya. Tapi tetap dengan akhlakul karimah. Ingat, baik itu rumusnya 2, benar, santun. Ya, kalau kita ngomong kebaikan rumusnya 2, yang kita ngomongin benar, terus kita sampaikan secara santun. Meskipun kita ngomongnya benar tapi nggak santun, orang jadi benci sama kebenaran. Tapi kalau kita yang ngomongnya santun tapi isinya kagak benar, tukang tipu namanya. Ya, mana ada tukang tipu kan semuanya manis, ya kan? Tapi yang diomongin benar nggak? Enggak. Nah itu kita mesti transparan. Nah yang terakhir, ayo kita juga menjadi duta-duta akhlak, gitu. Duta-duta akhlak. Nah inilah yang kemudian menjadi jaketnya kita, menjadi caranya kita dalam mengendalikan kendaraan kita ini menuju tujuan kita. Bagaimana menjadikan Masjid Al-Mu'minun ini sebagai masjid yang makmur, sebagai sentral ibadah, penguatan ukhuwah, ya, dan juga pemberdayaan jamaah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih. Ingat, baik itu rumusnya 2, benar, santun. Ya, kalau kita ngomong kebaikan rumusnya 2, yang kita ngomongin benar, terus kita sampaikan secara santun. Meskipun kita ngomongnya benar tapi nggak santun, orang jadi benci sama kebenaran.